وكل موت محمد عبد الله وسيله كل ما يراه وأنا في مالك وشاف محمد رضي الله عنه وتعالى كتب مقالي dia main sebenarnya lalu pak itu dari saya bukan saya masih mau lalu sampai semua kemudian terus ada bila awal sebelum barat semua lalu kita pas mau ramah atau baras pas main waktu saya Islam al-habib Muhammad ada Rasulullah boleh Anas kalinya pulau menjawab wajib walen yang berkat yang masalah iman mari manfaat yang ini wajib warakan menjadi saya manfaat ha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila Allah wajib muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala wajibin sadatina ya rabbina wal ayyi wal musta'in wal ulama ya amin. وصفية مالك والذكر والتوحيد والسعادة والبدن والسماء والسلام على مولانا وسلام عليه وسلم من مشارق الأرض إلى مغربها بر وبحر وسبل أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وسلم أصحابنا ونحوس رزقنا إلى روحه semoga kita punya guru-guru kakek nenek orang tua. Asal yaghfir lahum dhunuban wa jannata yahdi syarra ya rahmin wa ilayhi sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemarin kita sudah menafsirkan ayat berapa? 155 ya? 155. Kita sambungannya belum menuju ain. Sekarang kita mulai dulu, baca dulu dari ain. Tabarukan kepada Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadi faedah, manfaat, pahala untuk kita semua. Baca setelah saya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ومن أظلم ممن عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا قل انتظروا إنا منتظرون إن
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع Nah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini banyak bunyi ayat yang nanti makna-maknanya tersembunyi, tapi harus sambungkan kepada kalimat yang ada dalam Quran ini. Ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Makna mufradat wa dan anna bahwasannya hadza sirati ini sirati jalanku mustaqiman yang lurus wattabi'uhu maka ikutilah jalan tersebut wala tattabi'us subula dan jangan kalian ikuti wala jangan tattabi'u mengikuti asubula. Apaan itu? Jalan apa? Fatafarraqa kabarnya yang memecah belah fatafarraqa memecah belah bikum kalian an sabili atas jalan tersebut. Zalikum wasaqum bihi dari hal tersebut untuk kalian sebagai wasiat bagi kalian dari bihi itu maksudnya kembali kepada siratal mustaqim ya la'allakum tattaqun agar kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Coba lihat ayat sebelumnya. Oh ya tentang berbuat kebaikan. Wa anna hadza siratal mustaqim ini adalah jalan yang lurus. Hadza fattabi'uhu udah jelas ya mengikutinya. Ini jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam, jalannya nabi-nabi terdahulu. Wala tattabi'us subula dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqa yang memecah belah. Jadi setelah adanya nabi-nabi terdahulu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya ya sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah jalan yang lurus mustaqimah fattabi'uhu maka ikutilah fatafarraqa bikum sabilihi jangan kalian mengikuti jalan orang yang memecah belah karena perkembangan selanjutnya agama itu terpecah belah, ada dikatakan sebagai Yahudi, ada dikatakan sebagai Nasrani gitu. Ya, ini berbicara masalah ini. Dzalikum wasaqum bila alakum tattaqun. Hal ini sebagai wasiat bagi kalian agar kalian masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Tsumma ataina Musal kitaba. Nah ini. Ya, udah mulai. Tsumma kemudian ataina kami berikan. Ataina itu diberikan oleh kami. Nah, kalau pakai bahasa kita begitu bolak-balik. Musa. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diberi? Alkitab, yaitu kitab. Tamaman alal ladzi ahsana wa tafsilah. Ini kenapa saya ulang? Karena ini belum kita tafsirin kemarin ya. Belum kita terjemahin. Tamaman alal ladzi ahsana tafsilah. Kitab yang merupakan kesempurnaan dari jalan yang baik dan secara terperinci. Tafsilah bayannya itu jelas.
Ini berbicara masalah Taurat. Likulli syai'in, ya. Wa tafsila likulli syai'in, yang menjelaskan atau mentafsirkan segala sesuatu, wa huda, dan petunjuk, wa rahmat, dan rahmat, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka dengan pertemuan Tuhan mereka itu yakin, beriman. Jadi maksudnya agar mereka beriman terhadap pertemuan kepada Tuhan mereka itu. Jadi seluruh kitab dalam hal ini termasuk daripada kitab Taurat Musa alaihissalam, yang berupa Musa alaihissalam, itu juga termasuk kategori huda wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. La'allahum bidomir, la'akumnya ini kepada Bani Israel, biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka yakin tentang pertemuan dengan Tuhan mereka sendiri. Tentang setelah kematian semua pasti akan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kitabun, nama dari apa yang kita baca ini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini kitab, karena ini berbicaranya adalah menjadi mukhotobahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi firman Allah ini sedang diturunkan kepada Rasul. Wahada wahai Muhammad, ini adalah kitab. Jadi Quran perkembangannya itu anzalnahu, yang kami turunkan. Nya kepada siapa nih? Ada ini pada kitabnya di balik. Mubarakun, yang merupakan keberkahan, kitab yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikuti kitab ini. Wattaqu, dan bertakwalah atau takutlah, la'allakum turhamun, la'allakum, agar kalian semua turhamun, dirahimin, disayangin, ya, turhamun. Antaqulu innama unzila kitabu ala ta'ifataini min qablina la'allakum turhamun. Tadi masih bersambung, makanya ada waqaf lam. Ini waqaf lam ini mah kudu atau harus masih bersambung, koma ini bukan titik. Wa ada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Antaqulu innama unzila kitabu ala ta'ifataini min qablina, agar kalian tidak berkata, namanya tasbih, ya, agar kalian tidak berkata innama unzila kitabu, sesungguhnya diturunkan ini kitab ala ta'ifataini min qablina, untuk dua kaum yang sebelum kami. Nah, karena ini konteksnya Kanjeng Nabi Muhammad sedang bersama dengan orang kafir Quraisy. Nah, agar kalian ini nanti nggak berkata bahwasanya Taurat, Injil, ya, ini bukan kitab yang diturunkan untuk kaum-kaum sebelumnya, dua kelompok tertentu. Jadi kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, Ta'ifatain ini, min qablina, yang sebelum kami. Jadi mereka memahami kafir Quraisy itu dulu ini kitab udah ada, baik Taurat maupun Injil udah ada. Dan gara-gara kitab inilah akhirnya timbul dua golongan. Itu yang ada dalam persepsi mereka, gitu. Kaum kafir Quraisy. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi, hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab sama saja yang telah diturunkan, mubarakun, yang penuh keberkahan, fattabi'uhu, agar kalian mengikutinya. Dan agar kalian dengan mengikuti kitab ini, yaitu Quran, kalian mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kalian tidak bisa berkata innama unzila kitabu, sungguh ini kitab itu hanya untuk dua kelompok saja dari kaum sebelum kami, mereka yang beriman itu. Ada wa in kunna an dirasatihim laghafilun, dan sesungguhnya kami an dirasatihim, tentang maksud atau pelajaran yang ada dalam kitab-kitab itu, laghafilin, kami lupa atau kami lengah, kami lalai. Kenapa? Karena dua kitab tersebut yang diturunkan bukan dengan bahasa Arab, kan? Taurat itu bukan bahasa Arab. Bahasa apa itu Taurat? Ibrani bukan Injil. Hah? Arab lah, pokoknya bukan bahasa Arab deh. Taurat sama si Injil ini diturunkan bukan dengan bahasa
Arab. Sedangkan dakwah Nabi ini ketika ini Quran ini sedang berada di kalangan kafir Quraisy, ya, membincangkan tentang kitab-kitab terdahulu dan kelompok-kelompok terdahulu. Jadi itu kitab bukan buat kami, buat kaum-kaum yang sebelum kami, dalam begitu. Nah ini karena Quran turun dengan bahasa Arab. Nah, karena dulu kita nggak paham tentang bahasa tersebut, wajar akhirnya kami andirosatihim laghafilin. Kami tentang pelajaran ayat-ayat tersebut atau kitab tersebut laghafilin. Kami termasuk golongan orang-orang yang lalai. Au taqulu, atau hingga dengan alasan tersebut seolah-olah kitab ini mereka nggak mau percayai, nggak mau imani Taurat dan Injil, ya. Akhirnya mereka itu menyatakan kalau dulu kitab-kitab itu nggak bisa memberikan petunjuk, menjadi berantakan, kan terjadi distorsi toh dalam perkembangannya Taurat maupun Injil. 750 tahun masa fatrah itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, timbul distorsi banyak tuh, ya. Apa namanya? Kalau bahasa sekarang yasdifun, penyembunyian, tasrif, perubahan maksud. Nah, mereka kritis juga dalam kafir Quraisy. Au taqulu law anna unzila. Akhirnya mereka ngatain, ya, mereka berpendapat atau hingga kalian berkata, law anna unzila alaina kitab, kalau saja kami, anna itu sesungguhnya kami, jika kami, ya, unzila alaina kitab, diturunkan atas kami itu kitab tersebut, ya, lakunna ahda minhum, kami akan lebih diberi petunjuk dibandingkan kaum-kaum terdahulu itu. Jadi maksudnya gini, kenapa nggak dari dulu aja diturunkan kitab Quran ini kepada kami? Kalau diturunkan kepada kami ini lebih termasuk golongan dalam beri petunjuk ketimbang kaum-kaum yang terdahulu. Nah, itu sindiran kafir Quraisy. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Maka sungguh telah datang kepada kalian bayyinatun, penjelasan min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa hudan wa rahmah, dan petunjuk serta rahmat. Jadi Quran itu petunjuk dan rahmat. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi, maka bagi siapa yang berbuat zalim, aman azlam siapa? Maka siapakah yang lebih zalim? Azlam, lebih zalim. Madholim. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang man kadzdzaba bi ayatillahi, yang mendustai ayat-ayat Allah, wa sadafa anha, dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Sodafa itu buang gitu, nggak dianggap, tidak menganggap sodafa anha. Sana dirjil ladina yasdifuna an ayatina suhal azab, maka niscaya kami akan menyediakan nanti alladzina, bagi orang-orang yasdifuna, yang mereka berpaling an ayatina, terhadap an ayatina, kebesaran kami atau kata-kata ayat kami, su'al azab, ya. Apaan itu? Azab yang jelek. Su'al azab bimakanu yasdifun, dari sebab mereka berpaling. Bimakanu yasdifun, dari sebab mereka berpaling. Sudah jelas ya gimananya. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Oke, jadi tafsir ayat 155 sampai dengan 156 ini berbicara kondisi ketika Nabi mendakwahkan tentang kitab Al-Quran ke tengah-tengah orang kafir Quraisy. Dan orang kafir Quraisy tidak serta-merta mau menerima Quran tersebut atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dengan alasan historikal. Sungguh sudah ada kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, justru malah menciptakan perpecahan. Adanya kaum Nasrani
dan adanya kaum Yahudi. Belum lagi secara internal dari Yahudi dan Nasrani itu juga terpecah menjadi beberapa golongan. Jiwa kritis ini yang dimiliki oleh kafir Quraisy disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kami nggak mau begitu. Jangan sampai dengan adanya Quran ini malah menciptakan pecah belah. Gitu. Bagus ya, itu bagus itu. Nah, mereka nggak mau beriman akhirnya sama Quran, maka disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kitab-kitab terdahulu maupun kitab yang sekarang wahada kitabun anzalnahu, ya. Ini kitab juga yang Quran sekarang ini sama kitab Taurat, Injil dan Quran itu sama. Semuanya apa? Berisikan tentang petunjuk dan rahmat, tentang penjelas daripada keesaan Allah, ketauhidan Allah, tentang syariat-syariat yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sama. Jadi apa yang terpecah belah tersebut kita lanjutkan, ya. Sehingga mereka berpaling daripada Quran ini, nggak mau dia, gitu. Karena di ayat di suaranya dimakan ya disebut hal yang duluna, ya, sampai disindir nanti sama Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka wahai Muhammad, hal yang duluna illa ayatnya humul malaikatu. Apakah kalian kamu beriman cuma mau nunggu-nunggu aja, kemudian kritis-kritis terus-terusan, gitu maksudnya, ya. Hal yang duluna illa ayatnya humul malaikatu, hingga apakah kalian menunggu kecuali anta'yahum sampai datang kepada mereka al malaikatu. Ini boleh dibaca ta'ya, boleh dibaca ya'yahum, karena yang menjadi fa'ilnya adalah malaikat. Yang malaikat itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Ta'yahum au ya'yahumul malaikat, sampai mereka akan didatangi malaikat. Nah, malaikat ini maksudnya malaikat apa nih? Malaikat ayatnya rabbuka ayatnya ba'u ayat rabbika, ya. Malaikat penyambut nyawa, qabdur ruhum. Kalau di tafsir Jalalain, malaikat yakbidu, yang mencengkram roh mereka itu. Jadi apa? Nunggu mati dulu buat yakin sama Quran, nunggu dijemput malaikat dulu baru mau beriman sama Quran, gitu ya maksudnya. Ayatnya rabbuka, atau sampai datang ya rabbuk, sampai datang Tuhan kamu dengan Tuhan datang. Maksudnya ayatnya rabbuk, sampai datang peringatan dari Tuhan kalian. Itu. Ayatnya ba'du ayat rabbik, atau datang pada kalian azabnya. Jangan nunggu begitu kalau buat beriman. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbik, jangan sampai nanti datang terjadi peristiwa yauma ya'ti ba'du ayat rabbik, hari di mana datang kebesaran ayat-ayat Tuhan kamu, di mana hal tersebut la yanfa'u nafsan imanuha, yang tidak akan diterima iman seseorang di antara kalian, lam takun amanat min qablu, disebabkan kalian tidak beriman sebelumnya, gitu. Au kasabat fi imannya khairat, atau mereka memperlakukan, ya, di dalam keimanan mereka itu khairat, sebagai sebuah kebajikan. Nah, ini maksudnya apa ini kan gitu, ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kalian untuk beriman kepada Quran ini jangan sampai nunggu entar-entaran, karena saking pengen bukti, saking nggak pengen terpecah belah. Udah, ini ayat benar, karena dari sesungguhnya Taurat, Injil sampai Quran itu semua berisikan tentang ajaran tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian kamu percaya juga, mau sampai kapan ini maksudnya? Apakah kalian menunggu malaikat maut menjemput, atau nunggu nanti Tuhan kamu ngasih azab, atau nanti setelah mati kalian baru melihat kenyataan, itu maksudnya. Ayat di bawah ayat rabbik,
baru kalian melihat kenyataan tersebut. Namun kalau yang ketika kalian menemukan hal tersebut ternyata benar, oh ternyata meninggal benar, oh ternyata alam barzah itu benar, oh ternyata ada siksa kubur itu benar, oh ternyata kematian itu benar, sebuah jalan ya menuju akhirat. Bahwa ya rabbik la yanfa'u nafsan. Ketika itu kalian tobat-tobatan, mohon ampun nama Allah. Dulu kami enggak beriman. Dulu kami enggak langsung berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ya, tobat minta ampun, mulai beriman. Nah, hari tersebut yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak akan bermanfaat ketika itu, iman ketika itu. Iman setelah mati atau setelah mendapatkan kebenaran itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian punya iman, wa lam takun amana min qablu. Ya, dari hal sebab mereka tidak beriman sebelumnya. Jadi mereka meninggal dalam keadaan kafir. Nah, baru nanti udah ketemu hajat kubur baru, oh iya kamu beriman, ketika itu iman enggak bakal diterima itu maksudnya ini. Qulin tajiru inna muntajirun. Ya udah, kalau memang begitu, inilah moderatnya kita sebagai umat Islam sesungguhnya. Ketika memang nanti terjadi juga orang hanya mengkritisi Quran, menggali Quran, melihat catatan, mencari catatan dan segala macam, padahal mereka sudah menemukan kebenarannya gitu. Sampai akhirnya di ujung hayatnya dia nggak beriman, ya udah biarin aja, maksudnya itu. Dikatakan Qulin taziru, katakan Muhammad pada mereka, ya udah, tunggu dah kalau begitu kalian semua. Inna muntazirun. Bagaimana kami juga menunggu. Maksudnya kami menunggu. Kita semua ini semuanya akan mati. Mau yang kafir, mau yang beriman, pasti mati. Ya udah, kalau memang seperti itu nggak ada masalah. Nunggu kalian mati dulu baru kayak yakin. Sederhananya gini, kalau ada anekdot nggak akan nyampe tuh tahlil kepada orang meninggal, pahalanya segala macam, ya udah, kalau nggak percaya udah jangan ribet-ribet. Tunggu entah kalau udah mati baru kita tahlilin nyampe tekan. Jadi udah pada statement yang seperti itu. Nah begitu pula ada orang kafir tuh, udah seperti itu. Jadi jangan pernah juga maksain kebenaran Quran pada orang yang memang tidak mau percaya kepada Quran. Gitu. Innal ladzina farraqu dinahum kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang terpecah belah dinahum dari akibat agama mereka, wa kanu dan keadaan mereka syi'an menjadi kelompok-kelompok. Syiah itu syi'an. Syiah itu kelompok pecahan. Lasta minhum fi syai'. Kamu wahai Muhammad bukanlah golongan dari mereka. Kalian wahai pengikut Nabi Muhammad SAW, kalian bukan dari golongan mereka. Maknanya apa? Ya, innal ladzina farraqu, semua orang-orang yang berpecah belah dikarenakan keberagaman mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu sesungguhnya berkuat-kuat, berpecah belah. Lasta minhum fi syai'. Kalian wahai Muhammad atau kalian kepada Nabi Muhammad, kalian tidak termasuk golongan tersebut. Jadi semuanya Yahudi tadi sebagaimana dengan pecahan-pecahannya, Nasrani sebagaimana dengan pecahan-pecahannya, mereka menyatakan agama ini benar, agama itu benar, tapi kenyataannya sesungguhnya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu mereka itu lasta minhum fi syai'. Kita umat Islam baik dari belahan dunia manapun sama, tetap Qur'annya satu, benar gak? Nabinya Muhammad, ajaran fikihnya sama, tetap sholat, puasa, zakat dalam standar keumuman, ya itu sama, semua nggak ada perbedaan, hanya cara yang membuat bedanya. Cara berbeda pun karena disebabkan daripada sistem geografi yang berbeda, ya kan? Kemudian budaya, karakter yang berbeda, wajar dan praktik nanti ada perbedaan kecil, tapi pada dasarnya tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat, itu ajarannya. Nah mereka itu tidak demikian. Mereka itu satu sama lain itu saling bersungguhnya, ya. Nggak tahu, ini Quran loh yang ngomong, saya mah nggak pernah mengkaji secara dalam. Benarkah mereka terpecah belah segala macam, saya nggak tahu, ya. Tapi sesungguhnya mereka seperti itu, ya, saling merekam satu sama
sama lain. Kenapa? Karena mereka mengklaim Uzair sebagai anaknya Allah. Juga yang Nasrani mengklaim Isa sebagai anaknya Allah. Berarti Allah punya dua anak. Ya itu kan mereka jadi akhirnya untuk mengkonfirmasi kebenaran keimanan mereka, akhirnya banyaklah akal-akalan yang disampaikan sebagai argumentasi kebenaran agama mereka. Padahal sudah nyata, kita sudah melihat bagaimana Zakir Naik ya berdakwah segala macam, memberikan pelurusan tentang masalah Injil kah, masalah ayat dahulu kah. Ya, kita sudah lurus nih, kita sudah benar bayannya, penjelasannya, argumentasi kita udah kuat. Ya udah, jangan berpaling sekali-kali pada yang sudah jelas-jelas mereka nggak kuat. Allah punya anak aja udah salah kan gitu ya. Masa ya Tuhan punya anak gitu. Nah ini, maka nanti dalam ayat selanjutnya ini akan disampaikan Nabi Ibrahim dan seterusnya itu agamanya Muslim sama semuanya. Jadi Taurat, Injil, Zabur, Quran itu sesungguhnya sama, semua menyampaikan tentang ketauhidan, mengesahkan Allah dan juga sama untuk beribadah kepada Allah. Itu aja. Innal ladzina qalu inna wa kanu syahada samihum billahi innama amruhum ilallah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka itu nanti kepada Allah. Jadi biarin aja ya, maksud tadi mereka berpecah belah golong-golongan, Uzair anak Allah, Isa anak Allah, atau ada lagi lah yang lainnya anak Tuhan yang lain gitu, misalkan keyakinan kayak gitu, atau mengklaim Tuhan itu seperti mereka, udah serahkan kembali, gak usah diperpanjang, gak usah kita mengkritisi tentang mereka itu ya, capek. Kalau emang udah ngumpul di mana tinggalin aja. Ini nama amruhum, semuanya urusan mereka itu ilallah, nanti akan kepada Allah kebenarannya. Lumayan nabi makan ya palun, yang kelak nanti akan diberikan berita kepada mereka dimakan ya palun dari sebab apa yang mereka telah perbuat. Nah ini di sini lumayan nabi ya. Ada ulama yang menjelaskan Nabi Naba'a ini nanti akan diturunkan ke Isa. Nah, dalam keyakinan kita kan, ya Nabi Isa nanti akan turun yang menyampaikan kabar tentang kebenaran ayat-ayat Allah, maksudnya kitab-kitab Allah. Ini Taurat, ini Injil, ini Quran, sama semuanya. Yunabbi'uhum. Ayat ada yang menyampaikan ayat ini seperti ini. Dimakan ya baru dan mengajak supaya mereka kembali kepada Al-Quran sebagai penyempurnanya. Nah, sudah kita serahkan semua kepada Allah tentang perbedaan agama tersebut, perbedaan pemahaman kitab-kitab tersebut. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang datang dengan kebaikan maka mereka mendapatkan kebaikan 10 kali amsalha, sebagaimana yang telah mereka lakukan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, barang siapa yang mendatangkan keburukan fala yujza illa misla, maka tidaklah mendapatkan balasan kecuali sesuai dengan yang mislah yang dia lakukan. Wahum la yuzlamun, sungguh mereka itu manusia, kaum-kaum, umat-umat, la yuzlamun, tidak dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita lah yang menjadi sahabat, memilih kebaikan ataupun keburukan. Jadi indahnya itu beragama, indahnya itu kita bertauhid, indahnya itu kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang sekali sama kita semua ya. Kita berbuat baik 1 kali, Allah memberikan ganjaran sampai 10 kali lipat dari kebaikan yang telah kita lakukan. Bahkan ada satu amal-amal tertentu yang balasannya itu mencapai kepada 700 kali lipat. Seperti puasa 700 kali lipat tuh ya. Ramadan, amal kebaikan di bulan Ramadan 700 kali lipat gitu. Ya. Apalagi yut'imul ji'an, memberi makan orang lapar.
Walaupun sepiring itu kan ringan sebenarnya, tapi ada orang lapar kita kasih 700 kali Allah limpahkan kebaikan kepada orang tersebut. Ya. Nah ini sesuai dengan ada hadis qudsi yang menyampaikan kalau Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla, makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman alal malaikat kepada para malaikat, ya. Anna min ibadi, semuanya daripada ibadku, hamba-hambaku kata Allah Subhanahu Wa Taala, man amilal hasanah, barang siapa yang berbuat kebaikan maka tulis kebaikan tersebut asyratu amsaliyah, 10 kali bagaimana kebaikan yang telah dia lakukan. Au sab'u mi'atin minal hasanah, atau catatlah bagi kebaikan 700 kali daripada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Itu makanya jangan heran kalau nanti di akhirat ada orang yang merasa dosanya gede, perbuatan salahnya banyak. Begitu di mizan ada satu perbuatan yang sesungguhnya kita ikhlas pada saat di dunia itu, dosa ini dengan hukumannya lebih berat daripada amal yang kecil ini. Makanya bahagia di dalam Islam. Tapi hal ini kan berlaku buat yang orang tidak tahu sama Allah ya. Karena ini syaratnya beriman pada Allah. Itu kita. Jadi banyak kesempatan. Jangan pesimis sama surga neraka gitu. Jangan pesimis. Insya Allah kita surga semua. Amin. Gitu. Ya. Kenapa kita ngomong begini? Kan kita pasti akan mati ya. Semakin pasti akan mati nih. Jangan lalai. Kita pasti akan mati. Cuma ketika akan mati kita harus yakin penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya yang buat kebaikan, yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ayatnya? Ini dari ayat dan tadi ada dari hadisnya, hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari. Bagaimana dengan yang keburukan? Balikannya. Siapa niat buat keburukannya tersebut akhirnya dilakukan, maka satu doang dosanya itu sesuai dengan keburukan yang kali 10 enggak, cuma satu. Kalau kebaikan kali 10, keburukan tetap sesuai dengan keburukannya itu. Enggak zalim Allah itu, sayang Allah itu. Tuhan kita ini maha baik, maha halim, penyantun, ya. Dan ada lagi, kemudian kalau dia lakukan, dia punya niat berbuat buruk, perbuatan buruk itu dilakukan, cuma dapat satu ganjaran. Tapi kalau dia nggak jadi, niat tiba-tiba ingat nama Allah, tiba-tiba ingat dosa, tiba-tiba ingat taat, malah dikasih pahala sama Allah. Karena dia sadar dia sudah menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap gerak perbuatannya. Nah seperti itu. Kebaikan Allah itu hadis kursinya, ya. Qul innani hadani rabbi, maka sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, innani, sesungguhnya aku ini manusia yang diberi petunjuk oleh Tuhanku, oleh Allah. Jadi Nabi suruh deklar diri kamu wahai Muhammad, kamu itu orang yang diberikan petunjuk, kamu sedang memberikan pertolongan kepada mereka semua itu. Hadani rabbi ila siratal mustaqim, agar mereka berada dalam jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa itu maksud dari siratal mustaqim tadi kembali? Dinul qayyiman, ya. Agama Ibrahim sampai dengan Isa dan kanjeng Nabi Muhammad SAW sama sebenarnya. Ada itu Yahudi, nggak ada itu Nasrani. Tapi kok ada di Quran penyebutannya? Tapi kok ada di Quran Yahudinya, Nasraninya? Iya memang ada, karena memang konteksnya nanti substansinya kita sebagai umat Islam diperkenalkan terhadap golongan-golongan manusia yang seperti itu. Karena ini sejarah dan ini bukti. Bukan berarti Quran mendukung Yahudinya, Allah mendukung Nasraninya, bukan. Tapi disampaikan akan ada kelompok umat yang berpecah belah dan mengklaim dirinya sebagai agama benar-benaran, ya, sebagai nabinya ada, sebagai nabinya anak Tuhan, segala macam. Kita akan ada. Orang hanya menyampaikan itu, tapi bukan agama itu yang dimaksud oleh Allah, dan juga bukan untuk pembenaran bahwa agama itu benar gitu loh, ya. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim, sesungguhnya aku ini nabi yang diberikan petunjuk dari Tuhanku ila siratal mustaqim,
agar kalian berada di jalan yang lurus. Apa itu? Dinal kiamat. Makanya ada fathah ya. Dinal kiamat khobar daripada soal Shiratal Mustaqim ini. Dinan qayyimah sebagai agama yang lurus. Wa millata Ibrahim hanifah. Ajarannya Nabi Ibrahim yang murni, pure, otentik, hanifah itu. Ya. Hanif. Pure, murni. Ayat hanifahnya itu murni. Maka kalau kita bicara murni, ya agama bertauhid sebenarnya. Gak ada itu Taurat berbicara selain pada Allah, gak ada itu Zabur atau Injil berbicara selain pada Allah untuk disembah, gak ada. Ya. Wa makana minal musyrikin, dan sungguhnya keadaan mereka itu bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Musyrik itu dari sebab apa? Menuhankan Tuhan yang bukan Tuhan, atau menuhankan selain Allah. Itu kan mereka menuhankan selain Allah. Yehwa, misalkan. Apalagi? Day. Beberapa bahasa-bahasa terbaru atau God, bahasa Inggris segala macam. Allah itu menamakan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Jadi kalau kata bicara Allah itu bahasa apa sih? Allah itu bahasa apa? Allah itu adalah bahasa Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Jadi mau Anda agama berbahasa Ibrani, Inggris, Cina, apalagi Indonesia, Rusia segala macam, nggak ada penyebutan Tuhan itu, nggak ada. Menyebut Allah, ya Allah, karena Allah sendiri innani ana Allah. Allah sendiri yang kasih nama dirinya itu loh. Allah mendeklar, aku ini Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, sujudlah padaku. Aku Allah, bukan Rabb atau Tuhan, bukan bahasa-bahasa yang kalian ciptakan. Jadi Allah itu adalah bahasa Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Jadi bukan standarisasi pada bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa yang lainnya. God segala macam. Allah God, nggak sama. God itu bahasa raba-raba ini makhluk yang masih nyari tuh Tuhan, dikasihlah nama God atau Day atau apalah bahasa-bahasa lainnya. Ya. Jadi Tuhan itu namanya Allah. Qul inna, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada kafir Quraisy, inna sholati. Nah ini kita sering bacanya ya pada saat kita awal sholat. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semua karena Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kalau udah lillahi rabbil alamin, segala pada pertanggungjawaban itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada syirik atasnya. Tidak ada serikat atas Allah. Karena kalau Tuhan berserikat, Tuhan itu lemah. Kalau Tuhan itu bekerja sama sama Tuhan yang lain, Tuhan itu lemah. Atau Tuhan itu mendominasi Tuhan yang lain, itu pun juga lemah. Karena kafir-kafir Quraisy ini menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri. Mereka tetap yakin Tuhan itu Allah. Cuma Tuhan Allah itu diterjemahkan ya memiliki anak. Ada Uban, ada Lata, ada Uzza. Bahkan nama-nama Tuhan-Tuhan ini disinyalir dengan nama-nama perempuan. Nah itu dibikin Tuhan sendiri, disembah sendiri, segala macam. Tapi kalau kata kamu bertuhan Allah enggak? Iya bertuhan, tapi saya melalui antara Tuhan yang ini, Tuhan si anak. Nah, agama Ibrahim, nabi-nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad tidak ada perantara antara hamba dengan Allah dalam artian ta'abbud, dalam artian taat, ya, dalam artian sujud, nggak ada. Terus tawasul bagaimana? Tawasul itu beda. Ya, kalau tawasul itu justru kemuliaan Allah mentajalikan dirinya. Bahasanya ada karamah, ada muji, ada orang alim, ada orang soleh, ada nabi. Itu bagian daripada
tawasul perantara. Emang lo paham, lo bisa ngobrol sama Allah. Gitu hakikatnya. Jadi ketika ada orang mengklaim Anda berziarah, Anda ke kandang Nabi, bahkan ada yang nggak boleh menziarahi Nabi tuh. Ketika ibadah umroh, ya, hati-hati nih ada kelompok kayak gitu. Ya kita luruskan dari ayat-ayat ini. Alasannya nggak boleh syirik itu berdoa di depan makam kepala lagi menunjuk. Berdoa di depan makam Nabi itu ada dalil-dalil sendiri, bahkan banyak gitu loh. Ya, menjaroni pakaan nau daroni indal hayya. Barang siapa berjarak kepada makamku, maka sungguh dia sama ketika berjarak aku masih hidup. Itu hadis. Gitu. Nah, ini jangan terkecoh. Kita berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada di makam Nabi, bukan kita berdoa untuk minta pada Nabi. Ya. Minta sama Nabi pun boleh, sebagaimana seorang anak minta kepada seorang ayah, boleh gak? Ya boleh. Orang dia punya sahibul syafaat kok. Ya, sampai ada nggak boleh ini ya, bodohnya kelewatan itu. Ya, ujung-ujung katanya balik pada Quran, balik pada Sunnah. Kita mentauhidkan Allah harus uluhiyah. Ya, ini benar uluhiyah, benar. Kita ibadah sama Allah. Emang kita minta sama selain Allah? Kan kagak. Ya Allah, dengan karamahnya dan kemuliaan orang yang kau muliakan ini ya Allah, sebagai bentuk tawasul. Kan tetap mintanya mak siapa? Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Bahkan ada bijahi Sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Boleh gak? Ya boleh, orang manusia mulia kok. Bukan kita menyembah kepada Nabi. Itu bedanya Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan kelompoknya atau umatnya itu dipertuhankan saking mulianya dia. Tapi dalam Islam sudah aman, sudah clear. Semulia-mulianya Rasulullah SAW, seagung-agungnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya tidak pernah menuhankan kanjeng Nabi. Nah, itu perbedaannya. Ini dengan mereka. Dan juga jangan sama-samanya kalau ada kelompok-kelompok muslim yang menyamai kayak gitu. La syarika lahu bidzalik wa ana awwalul muslimin. Akulah orang yang pertama yang selamat, atau orang yang pertama berislam, ya. Rasulullah SAW. Qala ghairullahi abghi rabbahu wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian mencari Tuhan selain Allah? Abghi rabbah. Ya udah, cari deh kalau bisa. Wa huwa rabbu kulli syai'. Allah itu Tuhan dari segala Tuhan. Gitu maksudnya. Dia yang ngatur segala sesuatu. Rabbun itu mengatur, menghidupkan, memelihara, menjaga, ya, memperjalankan. Itu Rabbun. Dia Rabbun segala sesuatunya. Wala taksib kullu nafsin illa 'alaiha. Dan tidak ada setiap jiwa yang lepas daripada pengawasannya. Wala tajiru wala taksibu, dan tidaklah diperhitungkan kasab, ya, upaya. Wala taksibu, dan tidaklah upaya dari setiap jiwa itu illa 'alaiha. Dia akan bertanggungjawabkannya sendiri. Illa 'alaiha. Wala tajiru wajiratun wizra ukhra, dan juga tidak ada kejelekan wajiratun yang dilakukan oleh seseorang wizra ukhra, dibebankan kepada orang lain. Jadi adil Allah itu. Dosa orang tidak akan pernah menimpa dosa kita. Semua sudah masing-masing ditentukan. Semua sudah masing-masing pada tempatnya. Anda taat untuk diri Anda sendiri, Anda maksiat itu akan terkena pada diri Anda sendiri. Nggak akan dibebankan kepada yang lain. Sama juga dengan konteks ini sekarang nih. Ini update sekali ya. Musibah yang terjadi misalkan itu gara-gara orang misionaris, orang Cianjur banyak masuk Kristen, Allah kasih azab, Allah kasih bencana, Allah kasih musibah, misalkan begitu. Tapi ya, tidakkah di sana juga ada pesantren, ada kiainya? Teman saya terkena pesantrennya 2 orang, Kiai Hal-Hal sama Habib Ibrahim terkena. Terus lu mengatakan itu dia mereka itu kena azab? Enggak demikian, gitu konteksnya. Update-nya kayak gini. Jangan jadikan seolah-olah dosa orang lain kita akhirnya kena juga enggak.
Tapi setiap musibah wala yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah musibah datang semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah bagi umat Islam, bagi orang yang beragama, yang beriman, itu sebagai kabar berita gembira, benar enggak? Karena ada dalam Al-Baqarah, ya. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu loh. Ya. Wa basyiril sabirina, basyir. Musibah itu sebagai berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang bersabar? Ketika kena musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala kami dari Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu wa rahmah. Bahkan kalau ada dalam musibah tersebut, bencana tersebut, orang mukmin, orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala sampai mati, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim. Mereka itu justru diselawatkan oleh Tuhan mereka, disebut-sebut namanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih rahmat. Apa itu? Mereka menjadi syahid. Jadi jangan terkecoh. Pukul rata menjadi larisir karena dosa itu ada begitu. Kagak. Ya, memang udah ketentuan Allah. Kasih musibah. Oh, boleh gak kita menerjemahkan itu sebagai sebuah adab? Boleh. Tapi jangan menta'alluqkan, mengaitkan kepada orang yang beriman. Orang beriman dimanapun bahagia, Pak. Baik senang maupun susah bahagia. Kaya atau miskin kita harus bahagia. Kenapa? Karena kita muslim. Karena kita sejahtera. Karena kita terselamatkan. Muslim itu terselamatkan. Yang kaya dapat ujian juga, yang miskin juga dapat ujian. Yang kaya ujiannya jangan sampai sombong, yang miskin harus kuat, tambah kesabaran. Sama-sama ibadah gitu maksudnya. Wala tajiru wajiratun wizra ukhra. Maka tidak ada keburukan yang akan dibuat kepada orang lain lagi. Jadi jangan sampai rata kayak gitu. Ya. Itu update-nya. Kalau memang kita beriman pada Allah, tetap taat pada Allah, kemudian Allah kasih kepada kita musibah, entah itu bencana alam, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, apa langit runtuh, misalkan gitu, gunung meletus, kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan syahid. Yang penting iman, jangan pernah lepas. Bahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang syahid ini, yang meninggal dalam keadaan bencana, di alam barzah, di kuburnya masih diberikan nikmat. Hum inda rabbihim yurzaqun, dikasih rezeki sama Allah. Apa itu rezekinya? Pagi dia melihat tempatnya nanti di surga. Dia ngelihat tempatnya itu, dikasih tahu di etalasenya, display. Soalnya no, tempat kamu nanti bisa. Oh ini kok kaya ya, oh enak nikmat segala macam. Bisa dirasakan itu. Sore pun dikasih lagi, dan kenikmatan itu yang membuat kita lupa kita sedang di alam barzah. Begitu, Pak. Yakin nggak? Yakin loh ya. Sumai rabbikum majukum yunabikum mimma kuntum fi takhtalifun. Kemudian kepada Tuhan kalianlah segala sukunya kalian akan dikembalikan. Fayunabikum mimma kuntum fi takhtalifun. Maka niscaya akan diberitakan pada kalian dari sebab fihi takhtalifun, dari sebab hal yang kalian berikhtilaf atau berbeda-beda dari keyakinan tersebut. Ya Nabi kami makutum berita sekalipun. Wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardh. Ingatlah Allah yang menjadikan kalian khalaifal ardh, pemimpin di atas bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd, dan mengangkat bagian derajat kalian dari satu yang lainnya. Buat apa? Ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh, ada mulia, ada sedang sederhana dan lain sebagainya. Liyabluwakum fi ma'atakum, untuk menguji dari yang tadi kita bilang apa-apa yang sudah diperbuat pada kalian semua. Jadi menjadi seorang muslim, dikasih miskin sabar dan tawakal, dikasih kaya tidak pongah dan tetap ingat sedekah, harus menjadi rahmat. Orang muslim itu nggak ada salah, nggak ada. Muslim miskin nggak salah. Muslim kaya nggak benar juga. Jadi jangan mendikotomikan dunia itu untuk keimanan kalian. Ya, dunia itu nggak ada urusan, dunia itu kecil. Dunia itu hina daripada iman kalian. Iman itu yang lebih berharga. La ilaha illallah itu yang paling
berharga daripada dunia yang kalian dapatkan itu. Kalaupun kalian dapat kaya, lancar rezeki segala macam, yakin itu hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita susah, sulit, sumpek, sempit dan sebagainya, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat kita supaya kita bisa bersabar, bisa bertawakal, bisa menangani segala menyadari bahwasanya ini juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Asik-asik aja di dalam beriman. Ya Pak, beriman itu. Bagi orang Islam itu asik aja. Kaya syukur, miskin syukur. Ya. Happy syukurin, kena musibah syukur kalau kita pengen diuji sama Allah, salawatun, ya, salawat itu derajat, mengangkat derajat. Musibah itu mengangkat derajat hamba Allah. Pertama, adanya musibah itu bagi orang-orang beriman mengangkat derajat, mengampuni dosa dan memuliakan. Jadi nggak ada efek. Makanya kalau para wali Allah ala inna aula ilahi hum la yakhafuna wa la yahzanun. Ya benar, enggak akan ada rasa takut, enggak juga rasa sedih. Gimana pun keadaannya mereka ya standar-standar aja udah. Karena segala sesuatunya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asik ya gitu. Wa rafa ba'dukum fawqa darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab. Dan juga dikasih peringatan bahwasanya Tuhan kamu itu wahai Muhammad sari'ul iqab, penyegera memberi hukuman. Wa innahu laghafurur rahim, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini pada ayat ini sebetulnya kita diuji. Panjang Pak sebenarnya kalau mau kita gali ini tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah, tentang pengenalan kita kepada Allah, Rabbul Zat, Tuhan segala sesuatu, ya. Cuman karena kita terjemah ya segitu aja dulu. Ya, intinya kitab-kitab Allah baik Zabur, Taurat, Injil sampai kepada Al-Quran itu konteksnya adalah sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan konteksnya juga sama, menyelamatkan umat manusia, hamba-hambanya Allah agar menjadi muslim atau beragama Islam. Jadi kalau tanya agama yang benar dari dulu, dari pertama diciptakannya Adam alaihissalam sampai kepada kanjeng Muhammad SAW itu apa? Islam. No Yahud, no Jews, no dan sebagainya lah, nggak ada itu. Nah itu klaim ini keyakinan, ini iman yang harus kita pegang. Adapun argumentasi segala macam, ya Anda tinggal baca Quran ini sebagai petunjuknya. Argumentasi segala macam ya tinggal pelajari banyak-banyak literatur atau diskusi-diskusi, silakan. Kita bebas, ya. Kita akan lihat kebenaran karena Quran ini teruji autentifikasinya, keasliannya, teruji pula kebenarannya, the truth, teruji pula kontekstualnya, ayat-ayatnya, baik secara lahir maupun yang tersembunyi, pun sampai akhir zaman nanti tetap nggak akan pernah ada perubahan daripada Al-Quran ini. Syukur kita menjadi orang Muslim. Ini aja semuanya sama-sama kita ucapkan Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nurullah wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa akhidna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa bihi na'man nafkan wa rahman wa ma'ina na'udzu bika min dhilal qawmin wa ila yasma'u bil bila yasma'u min sulat asbah. Allahumma inna sabila asbab bil madal asbab bil mudibad dawat bil qadal hajat wa fina wa fi'alina bil hadalika haram wa inna wa inna wa inna bil kiyamin suwa wa takhara diknya wa razaq wa ma'alina min ghairi darar wa alina min ghairi batara wa ma'alina min ghairi bijla wa alina min ghairi khila wa marzuqna min uquli wa qurha wa min azana asfa wa amali azkaha wa akhlaq ya wa min azkiya Allah ya wasi aljalha wa min akbar ya kamala wa min dunya wa min akhiratina imaha Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar
benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.